Saudara-saudara, mungkin kita harus memahami dulu pemahaman tentang doa ya. Jadi kalau kita tadi barusan membaca parita, apakah ini disebut doa dalam agama Buddha? Karena kegiatan membaca parita ini, kita jarang ya mengatakan ini sebagai doa. Jadi kalau misalnya panitia membuat susunan acara, sebelum ceramah dhamma akan didahului dengan doa. Kayaknya kok ya nggak cocok ya. Sebelum ceramah dhamma akan didahului dengan puji-pujian. Kok ya nggak cocok juga. Tapi kalau selama atau sebelum ceramah dhamma akan dilakukan pembacaan parita atau akan dilakukan puja bakti. Nah, ini istilah yang kita biasa gunakan, puja bakti. Ya, jadi kita gunakan istilah puja bakti. Mbak, Ya, mungkin mungkin panitia perlu mute ya, mematikan beberapa peserta yang baru supaya otomatis bisa mati karena kadang-kadang mereka lupa kalau pas join ke room seperti ini. baik benar. Nah, jadi kita tidak menggunakan istilah doa. Upacara ritual kita biasanya kita gunakan istilah puja bakti. Puja berarti menghormat. Nah, jadi kalau tadi Anda misalnya membaca parita, sebetulnya Anda menghormat kepada Sang Buddha, misalnya menggunakan nama Karagata, Puja Gata, itu sebetulnya adalah bentuk penghormatan. Kemudian bakti, puja bakti. Bakti di dalam Dharma adalah bagaimana kita bisa melaksanakan ajaran Sang Buddha di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tadi misalnya membaca Manggala Sutta, Anda membaca Manggala Sutta menyatakan bahwa inilah berkah utama. Misalnya saja tidak bergaul dengan orang tidak bijaksana, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormat, itulah Ya, Isa, berkah ya, Isa. utama. Suara kita. Nah, jadi artinya bagaimana? Kalau kita hanya membaca saja bahwa jangan bergaul dengan orang tidak bijaksana dan seterusnya, apa itu artinya? Tapi begitu kita mulai mau lakukan, kita langsung merenung. Apa sih yang disebut tidak bijaksana? Oh, yang disebut tidak bijaksana itu adalah mereka yang perilakunya banyak melanggar kesusilaan. Kesusilaan di dalam Dharma adalah mereka yang menjaga diri agar tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan perzinahan, tidak melakukan kebohongan, tidak melakukan mabuk-mabukan. Ini adalah yang disebut bijaksana, sehingga kita bisa bergaul kepada mereka. Sedangkan mereka yang sering melanggar kesusilaan, melakukan pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan, inilah yang perlu kita hindari. Jadi setelah kita memahami itu, maka kita melakukan bakti, yaitu menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita umat Buddha itu ritual kita bukan disebut doa, tapi ritual kita disebut puja bakti. Nah, kemudian tema kita kali ini adalah doa. Mengapa doa sulit terkabul? Bagaimana agar doa cepat terkabul?
Berarti doa ini bukan bagian dari ritual. Lalu doa ini muncul dari mana? Kalau di dalam Ngerti gitu. Nah, buka. Buka kan? kalau di dalam pengertian kamus besar bahasa Indonesia, doa itu lebih diartikan sebagai permohonan, harapan, nah, pujian, ya, permintaan. Jadi kalau kita tadi membaca parita, ini tidak ada yang disebut permintaan atau permohonan, tetapi pengulangan khotbah Sang Buddha. Kemudian kita memahami pengulangan itu, apa sih dulu Sang Buddha yang khotbahkan? Kemudian kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah ritual puja bakti. Tapi kalau doa itu berarti sekarang bukan bagian dari tradisi Buddhis. Doa ini menjadi bagian dari tradisi yang berkembang di masyarakat, di sekitar umat Buddha. Kemudian umat Buddha melihat, loh lingkungannya kok semacam itu. Aku yang mau. Ah. Nah, jadinya umat Buddha lalu berdoa. Ada permintaan, ada permohonan. Nah, sekarang problemnya adalah umat Buddha meminta kepada siapa? Dalam tanda petik, siapa? Nggak usah. Kenapa demikian? Karena ketika kita misalnya membaca parita, kadang kita di depan Buddha Rupang. Lalu kita setelah membaca parita, kita mengucapkan doa atau permohonan tadi. Misalnya kalau anak-anak UBM ini, OBM Organisasi Buddhis Manggala ini mungkin kebanyakan pelajar mahasiswa ya, karena dulu beberapa lulusan OBM ini juga yang sudah lulus kemudian kembali ke Indonesia, ya artinya kebanyakan OBM ini adalah mahasiswa. Mungkin berdoa supaya ujian lulus. Tapi sudah berdoa sampai berbusa-busa, sudah berdoa sampai menghabiskan dupa begitu banyak, kok ujiannya tidak lulus. Wah, ini doa sulit terkabul ini. Nah, sekarang problem yang tadi saya sampaikan adalah kita doa kepada siapa? Mau minta lulus ini kepada siapa? Karena kita berada di depan Buddha Rupang, lalu kita menyebut seperti yang ada di dalam lingkungan kita ataupun yang berkembang dalam tradisi di masyarakat di sekitar kita, kita menyebut yang ada di depan kita, yaitu Oh Sang Buddha, Ini kan belum dibawa. Oh Sang Buddha, saya minta lulus. Saudara-saudara, coba Anda renungkan baik-baik. Kalimat ini, Oh Sang Buddha, saya minta lulus. Oh, masih mungkin ya, Sang Buddha berandai. Tapi ada satu ketika karena mungkin ini mahasiswa, mahasiswi yang mungkin masih kepingin punya pasangan hidup, maka mintanya adalah, oh Sang Buddha, saya minta jodoh. Coba renungkan baik-baik kalimat itu. Sang Buddha, saya minta jodoh.
Kalau kita renungkan, Sang Buddha ini siapa? Sang Buddha ini dulu adalah Pangeran Siddhartha. Setelah berumah tangga, kemudian menjadi pertapa, meninggalkan keluarga. Jadi keluarga ditinggal. Sekarang kita umat Buddha meminta berdoa tadi, oh Sang Buddha, saya minta jodoh. Seandainya, seandainya Sang Buddha bisa menjawab, seandainya bisa menjawab, apa yang akan beliau katakan ya? Mungkin salah satunya akan mengatakan, loh, keluarga saya saja saya tinggal kok kamu mintanya sama saya, minta jodoh. Kenapa? Karena memang nggak cocok. Oh, Sang Buddha, saya minta rezeki. Kalau seandainya Sang Buddha bisa menjawab, loh, dulu saya tuh punya kekayaan 3 istana loh. Setiap musim saya punya istana yang berbeda. Itu pun saya tinggal. Kok kamu minta minta kekayaan sama saya? Ini kan jadi aneh. Nah, saudara-saudara, sekarang timbul problem. Lah umat Buddha kan punya keinginan. Pengen lulus, pengen punya jodoh, pengen punya kekayaan, pengen sehat, pengen umur panjang. Terus mintanya sama siapa? Kalau semuanya puja bakti, puja bakti, puja bakti, saya punya permintaan, kemana ini? Ya, jadi kita sebelum membahas mengapa doa sulit terkabul ini, kita bahas doanya dulu ini. Karena doa ini bagian dari budaya lingkungan di sekitar kita, bukan dari budaya Buddhis. Nah, sekarang kita doanya kepada siapa ini? Saudara-saudara, agama Buddha itu mempunyai hukum, mempunyai tata aturan tentang perilaku yang disebut hukum sebab dan akibat. Apabila kita menanam padi, maka kita akan memanen padi juga. Apabila kita menanam jagung, kita akan panen jagung juga. Artinya, apa yang akan kita dapatkan, kita harus melakukan usaha terlebih dahulu. Jadi sekarang, kita misalnya berdoa, oh Sang Buddha saya minta lulus, tapi tidak ada usaha untuk belajar. Maka akan dikatakan sulit terkabul. Karena kita membebankan ujian kita itu kepada Sang Buddha. Dalam tanda petik doa kita tadi. Jadi saya mau lulus, tolong dibantu. Kalau bisa saya nggak usah belajar, tolong besok lulus. Berarti kan Sang Buddha yang suruh ngerjain doa ujian kita itu. Sang Buddha, saya ingin dapat jodoh. Tapi kita tidak bergaul, kita nggak ada sosialisasi, kita tidak punya media sosial. Jadi kita suruh Sang Buddha untuk menjadi
datanglah jodoh. Ini kan nggak mungkin. Saya nggak tanam apa-apa, tapi saya dapat apa? Nggak mungkin. Ini kan bukan hukum alamnya. Sang Buddha saya pengen kaya, tapi nggak ada usaha. Nah kita kan menyuruh nyarikan duit untuk kita. Ini kan aneh. Nah, kita harus menyuruh-nyuruh Sang Buddha itu. Nah, oleh karena itu, berarti sekarang dalam hukum sebab dan akibat itu, kita waktu berdoa adalah merenungkan kebajikan apa yang sudah saya lakukan, sehingga saya layak mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang saya inginkan. Misalnya, saya ingin lulus. Kebajikan apa yang sudah saya lakukan sehingga saya layak untuk mendapat kelulusan? Ya, nomor satu harus banyak belajar. Kalau tidak belajar, bagaimana bisa lulus? Saya ingin punya pasangan hidup. Usaha apa yang sudah saya lakukan supaya saya punya pasangan hidup? Ya harus punya media sosial, banyak pergaulan, sosialisasi, mudah diajak berbicara, diajak bergaul. Itu adalah usaha kita untuk mendapatkan pasangan hidup. Saya ingin kaya, silahkan. Umat Buddha boleh kaya. Nah, tetapi usaha apa yang kita harus lakukan supaya kita menjadi kaya? Ya kita harus berjuang, bekerja dengan keras, dengan giat. Kita tidak menyuruh Sang Buddha untuk nyarikan duit kita. Kita yang bekerja untuk menghasilkan uang sebagaimana yang kita harapkan. Loh, kalau gitu doanya nggak bermanfaat. Loh, doa tetap bermanfaat. Tetapi manfaat doa itu adalah mematangkan karma baik yang kita miliki. Saudara-saudara, di dalam pengertian Buddhis, lingkungan kita ini, walaupun kita tidak nampak, tetapi ada beberapa makhluk, katakanlah makhluk dari alam yang lebih tinggi, bisa terjadi yang kita sebut dengan makhluk alam dewa misalnya, itu ada yang bisa mengkondisikan kita untuk mencapai hasil sebagaimana yang kita harapkan. Nah, jadi misalnya saja di lingkungan kita ini, kita waktu membacakan harapan kita ya, saya ingin lulus dan sebagainya. Kemudian ada keluarga kita yang sudah meninggal, kemudian menjadi guardian angel atau sebagai pelindung kita. Karena kemelekatan dengan kita, misalnya mungkin orang tua kita, kakek nenek kita, karena sayang dengan kita. Kalau di dalam Dhamma kan ketika seseorang meninggal karena kemelekatan dengan sesuatu, misalnya dengan anaknya, dengan cucunya, dengan rumahnya, dengan segala macam, itu bisa terlahir di sekitar yang dia dekati atau yang dia lekati itu. Nah, ketika dia melekat dengan anak atau cucunya, maka dia terlahir di sekitar anak dan cucunya. Ketika anak dan cucunya ini ingin lulus dan dia sudah belajar, maka guardian angel ataupun makhluk yang berdekatan dengan kita ini ada kemungkinan memiliki kemampuan untuk mematangkan karma baik yang kita miliki sendiri. Sehingga mungkin ujiannya itu waktu kita belajar, seolah-olah kita ini bisa tahu, kayaknya ini besok nggak keluar nih.
yang bab ini aja yang saya pelajari. Sungguhan yang kita pelajari itu yang besok keluar ujiannya. Jadi kita mudah sekali menjawab. Nah, itu terkondisi oleh kebajikan yang sudah kita lakukan. Jadi selain saya belajar, saya juga banyak melakukan kebajikan. Kebajikan dengan pikiran, kebajikan dengan ucapan, kebajikan dengan perilaku. Itu yang mengkondisikan makhluk-makhluk di sekitar kita itu bisa membantu. Nah, itulah manfaat doa. Kalau doa tadi kenapa sulit terkabul? Karena mungkin kita kurang usaha. Yang kedua, kita kurang kebajikan yang kita miliki. Nah, kalau sekarang bagaimana doa supaya cepat terkabul? Ya, tentu kita harus ada usaha dan ada kebajikan yang kita lakukan. Nah, sekarang apa kebajikan-kebajikan yang kita bisa lakukan dalam kehidupan ini? Saudara-saudara, di dalam Dhamma ada berbagai kebajikan yang memungkinkan harapan kita itu bisa menjadi kenyataan. Nomor satu, kebajikan ataupun perilaku yang harus kita miliki adalah kita punya keyakinan yang kuat. Keyakinan apa ini? Keyakinan pada hukum sebab dan akibat. Sebab dan akibat perbuatan ini benar-benar menjadi tema di dalam Dharma. Jadi menanam padi tumbuh padi, menanam kebajikan tumbuh kebahagiaan, menanam kejahatan tumbuh penderitaan. Kita perlu punya keyakinan itu. Sehingga ketika saya melakukan banyak perbuatan baik, tetapi kok doa saya, dalam tanda petik tadi, harapan saya, doa saya, kok belum tercapai ya, kok belum terwujud ya, maka saya yakin bahwa ini bukan salah siapa-siapa, tetapi memang karena karma baik saya belum matang. Bahkan ada yang mengatakan, wah banyak orang berbuat baik malah hasilnya penderitaan. Tuh lihat tuh, orang-orang yang baik itu malah hidupnya pada menderita. Sebaliknya lihat yang sana itu. Orang yang jahat-jahat, malah hidupnya bahagia. Kadang-kadang kita melihat itu di dalam masyarakat. Membuat kita goyah. Wah, orang yang baik menderita. Orang yang jahat malah bahagia. Wah, kalau gitu untuk apa aku berbuat baik? Nah, ini karena dia tidak punya keyakinan yang kuat pada hukum sebab dan akibat. Padahal kalau dia punya mengerti hukum sebab dan akibat, nah, tidak mungkin orang berbuat baik itu hasilnya penderitaan. Ini pasti buah kebajikan yang dia lakukan belum muncul. Yang muncul adalah buah kejahatan yang pernah dia jalani sebelumnya. Kalau orang baik masih memetik kejahatan, maka berarti kebajikannya masih kurang. Dia harus melakukan terus-menerus, sampai akhirnya nanti satu ketika kebajikannya berbuah, pasti dalam bentuk kebahagiaan. Sebaliknya, ketika ada orang jahat, kok hidupnya bahagia? Tidak mungkin di dalam hukum sebab dan akibat yang saya yakini, kejahatan itu membuahkan kebahagiaan itu tidak mungkin. Cuman sekarang kejahatan yang dia lakukan belum matang buahnya. Yang masih dia petik adalah buah kebajikan yang pernah dia lakukan. Kalau sekarang dia berbuat jahat saja buahnya masih banyak ke yang baik, apalagi kalau dia menambah kebajikan. Maka tentu pada satu ketika kebajikannya dia ini buahnya akan muncul menyambung kebahagiaan-kebahagiaan yang sudah dia alami.
Jadi saudara, prinsipnya sekarang bagaimana doa berhasil dengan keyakinan ini. Kalaupun kita sudah baik masih menderita, jangan menghentikan kebajikan kita. Sudah baik saja masih menderita, apalagi saya berhenti. Saya harus teruskan berbuat baik. Sebaliknya ketika ada kejahatan dan tetap bahagia, maka kita renungkan. Jahat pun masih bahagia, apalagi kalau berbuat baik. Tentu menjadi lebih bahagia lagi. Inilah keyakinan yang kita harus miliki sebagai modal untuk doa kita tercapai ataupun terwujud harapan kita. Selain kita punya keyakinan, maka kita tentu harus memiliki usaha yang keras untuk mewujudkan harapan kita itu. Tadi saya sudah sampaikan, ketika kita ini misalnya mau lulus ujian, maka kita harus usaha belajar. Bukan hanya dengan berbuat baik, ya saya akan memberikan parcel untuk dosen saya. Ini kan saya berbuat baik, tapi nggak belajar. Ya susah ya lulusnya, itu malah menyuapkan. Kan nggak bener ini. Jadi saya mau ngasih parcel, silahkan. Tapi saya juga harus belajar. Kemudian saya ingin dapat pasangan hidup, ya usaha tadi. Dengan membuka sosialisasi kita seluas-luasnya, bergaul ke masyarakat seluas-luasnya. Saya ingin kaya, ya saya harus bekerja keras semaksimal mungkin. Nah, tapi kebajikan itu juga dilakukan. Jadi kebajikan karena kita yakin bahwa kebajikan itu membuahkan kebahagiaan, kemudian kita ada usaha untuk mendukung kebajikan yang kita miliki. Kebajikan itu seperti membuat kita ada kesempatan ya. Jadi ada di dalam Dhamma disampaikan bahwa kesuksesan itu muncul kalau ada usaha dan ada buah karma baik atau buah kebajikan. Jadi di dalam Dhamma disampaikan begitu. Artinya apa? Anda sering melihat di dalam masyarakat orang yang usahanya keras, kerja keras pagi siang malam kerja terus, seumur hidup dia banyak kerja, tapi nggak sukses. Anda tentu sering melihat di masyarakat seperti itu. Di sisi yang lain, Anda juga sering melihat bahwa orang yang baik, baik perilakunya, baik ucapannya, baik cara perbuatannya ataupun cara berpikirnya, tapi yang nggak sukses. Jadi ada yang kerja keras nggak sukses, ada orang baik nggak sukses. Kenapa? Karena kesuksesan itu harus gabungan keduanya. Baik dan kerja keras. Kerja keras ini kalau ditambah dengan kebajikan, dia akan membuka kesempatan. Jadi misalnya kerja kerasnya itu kemudian dia akhirnya dihubungi dengan orang yang bisa meningkatkan kualitas ekonominya, kemandirian ekonominya dengan lebih baik dan sebagainya, perkenalannya dengan orang menjadi lebih banyak dan sebagainya. Nah, jadi kebajikan ini membuka jalan, memberi kesempatan untuk usaha itu berhasil. Nah, sekarang selain punya keyakinan, kemudian kita juga punya usaha yang keras, maka kita sekarang punya kualitas batin, yaitu punya rasa malu untuk melakukan hal yang buruk. Saudara-saudara, terutama kita umat Buddha, kita hendaknya masing-masing menjaga perilaku kita sebagai umat Buddha. Karena umat Buddha ini adalah sebetulnya tidak terlalu banyak di dalam masyarakat. Kadang-kadang ada loh dalam satu keluarga yang umat Buddha cuma kita sendiri satu, itu juga ada. Keluarga kita yang lain, orang tua kita, kakak, adik, mungkin bukan Buddhis, ya ada. Ada yang
keluarga kita, kakak adik orang tua kita Buddhis, tetapi dalam masyarakat yang bukan Buddhis. Sehingga di RT kita atau kecamatan kita cuma satu, keluarga kita yang Buddhis. Itu ya ada. Ada juga masyarakat Buddhis, komunitas Buddhis, yang di lingkungannya tidak terlalu banyak umat Buddhanya juga. Itu ya ada. Nah, saudara-saudara, lingkungan kita yang bukan Buddhis, itu kalau melihat kita, itu seperti contoh ajaran Sang Buddha itu bagaimana diterapkan oleh umatnya. Karena mereka tidak banyak ikut pembacaan parita seperti yang tadi dilakukan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam OBM ini. Mereka tidak ikut dalam kebaktian. Mungkin mereka juga tidak banyak membaca buku-buku agama Buddha. Mereka mungkin juga tidak nanti menonton dokumentasi acara ini. Tidak punya kesempatan ataupun ya tidak begitu berminat. Tetapi mereka melihat orang-orang Buddhis itu bagaimana di lingkungannya. Kalau di lingkungannya orang-orang Buddhis ini baik, maka dia punya kesan agama Buddha itu baik. Tapi kalau dia melihat umat Buddha ini kelakuannya kok jelek ya, entah satu orang ataupun keluarga Buddhis ataupun ke satu komunitas Buddhis kok jahat-jahat dan sebagainya, orang lalu melihat agama Buddha ini jelek. Nah, jadi artinya saudara, kita masing-masing ini adalah wakil agama Buddha. Kalau di dalam bahasa yang lebih keren, kita ini sebetulnya adalah Dharma Duta. Masing-masing kita adalah Dharma Duta. Dharma Duta bukan hanya penceramah. Dharma Duta bukan hanya penulis buku. Tapi Dharma Duta itu kita masing-masing ini. Dengan perilaku kita, cara berbicara kita, kemudian cara berpikir kita. Jadi, selain kita punya keyakinan yang kuat tentang hukum sebab dan akibat, kita ada usaha yang keras untuk menanam kebajikan, maka yang ketiga tadi adalah kita harus punya rasa malu untuk melakukan kejahatan. Hal yang tidak baik dengan perilaku, tidak baik dengan ucapan, tidak baik dengan cara berpikir, karena kalau saya melakukan hal yang tidak baik tersebut, bukan hanya saya yang terkena pengaruhnya, tetapi agama Buddha juga terpengaruh. Sehingga saya kalau berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, saya juga membantu meningkatkan nama baik agama Buddha. Tetapi kalau saya kurang bisa menjaga perilaku saya, maka saya juga mengurangi nama baik agama Buddha. Oleh karena itu, saudara-saudara, itu menjadi satu tanggung jawab bagi kita bersama untuk menjaga nama baik agama Buddha, yaitu dengan malu berbuat hal yang tidak baik. Jadi kalau kita mau melakukan kebajikan, lakukanlah semaksimal mungkin karena Anda membawa nama besar agama Buddha. Tapi kalau mau berbuat kejahatan, ingat baik-baik, tahan, jangan lakukan, karena kita juga membawa nama besar agama Buddha. Kalaupun bukan agama Buddha yang besar, keluarga kita pun terbawa. Nama leluhur kita pun terbawa. Karena kalau kita berbuat baik, biasanya keluarga ataupun lingkungan akan mengatakan, anaknya siapa tuh ya kok baik banget ya? Nah, jadi keluarga kita terkena itu. Anaknya siapa nih? Kelakuannya baik, cara berbicaranya baik, cara berpikirnya baik, anaknya siapa ini? Tapi kalau kelakuan kita buruk, yang kena juga
keluarga. Anaknya siapa sih? Jelek sekali orang itu. Wah, kasihan ya. Papa mamahnya sebaik itu kok anaknya begini. Itu kalau papa mamahnya baik. Tapi kalau papa mamanya tidak baik, ya pantas lah anaknya memang seperti itu. Lah memang papa mamanya juga begitu. Lah itu memang kejahatan warisan keluarga itu seperti itu. Akhirnya kita akan menjelekkan keluarga kita juga dengan perilaku kita ini. Nah, oleh karena itu, punyailah rasa malu karena Anda berbuat sesuatu. Anda tidak terlepas dari lingkungan Anda. Anda berbuat sesuatu yang baik maupun buruk, selalu digabungkan dengan komunitas. Ini komunitas Buddhis kok kayak gitu kelakuannya. Wah, kalau komunitas Buddhis memang pantas ini kelakuannya gitu. Kita ada komunitasnya, ada keluarga juga begitu. Wah, keluarganya siapa ini? Kelakuannya gitu. Mantap nih keluarga yang baik. Kita terbawa seperti itu. Oh, ini bangsa Indonesia ya, kelakuannya wah bagus banget nih. Wah, ini memang mencerminkan bangsa yang baik. Nah, ini sebetulnya kita yang harus punya tanggung jawab, punya rasa malu. Malu melakukan hal yang buruk, kita didorong untuk melakukan yang baik. Punya keyakinan, perilaku selalu melakukan usaha yang keras, semangat, kemudian malu berbuat hal yang tidak baik, kemudian yang keempat adalah takut melakukan hal yang tidak baik. Takut itu bukan karena orang luar, takut bukan karena tanggung jawab tadi terhadap keluarga, ataupun tanggung jawab terhadap bangsa, terhadap agama, dan sebagainya. Tapi takut itu tanggung jawab pada perbuatan kita sendiri. Karena di dalam Dhamma tadi kita sudah sampaikan, siapa yang menanam dia pasti akan memanen. Jadi, sekarang kalau saya melakukan hal yang baik, pasti buahnya kebahagiaan itu pada saya. Kalau saya melakukan kejahatan, buahnya juga pasti kembali ke saya. Saya memaki orang, maka makian itu satu ketika pasti juga akan saya petik buahnya. Saya membahagiakan orang, maka kebahagiaan itu pasti satu ketika juga akan saya alami. Nah, saudara-saudara, dengan demikian maka kita lalu menyadari apa yang kita rasakan atau itu adalah yang orang lain juga sama rasakan. Kalau saya tidak mau dicubit, jangan nyubit orang lain. Kalau saya ingin dicintai, marilah kita mencintai orang lain, menyayangi orang lain. Inilah hukum sebab dan akibat yang membuat kita takut untuk melakukan yang buruk. Nah, saudara-saudara, kalau sudah demikian, maka kita sudah tidak berpikir lagi yang lain-lain, tapi sekarang saya, wow, ini kalau saya berbuat hal yang buruk, bukan hanya di kehidupan ini saja saya mengalami beban, tetapi di kehidupan-kehidupan mendatang saya tetap memetik buah perilaku saya. Sebaliknya, kalau saya melakukan banyak kebajikan, maka bukan hanya di kehidupan ini saya memperoleh kebahagiaan, tapi juga di kehidupan-kehidupan mendatang saya juga memperoleh kebahagiaan. Karena itu, saya layak untuk takut akan akibat kejahatan, sehingga saya menolak melakukan kejahatan. Saya bersemangat untuk melakukan kebajikan. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah punya keyakinan, kita punya semangat untuk berbuat, kemudian kita punya rasa malu untuk melakukan kejahatan, takut akan akibat kejahatan, kemudian sekarang saya harus punya perhatian yang kuat, konsentrasi yang kuat pada apa yang saya lakukan, saya ucapkan, dan saya pikirkan. Kenapa demikian? Karena ketika saya selalu punya kesadaran yang kuat, saya sadar saat ini sedang berpikir, saya sadar saat ini sedang berbicara, saya sadar saat ini saya sedang bekerja misalnya. Maka kesadaran itu
akan mengarahkan kita selalu melakukan kebajikan, menghindarkan kita dari kejahatan. Bagaimana kesadaran ini bisa kita bina ketika kita sering mengulang di dalam batin, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Ini saya sedang berpikir. Wah, pikiran saya kok jelek. Oke, abaikan. Saya kembalikan untuk berpikir yang baik. Misalnya mengucap, semoga semua makhluk bahagia di dalam pikiran. Ucapan saya kok ngomongin yang jelek ya? Saya kok mau menyakiti kejahatan. Saya harus hentikan. Saya sadar saya sedang berpikir baik. Ayo kembangkan pikiran baik yang positif ini. Pengulangan kalimat yang baik, semoga semua makhluk bahagia, atau memikirkan hal-hal yang positif yang lain. Ayo kita kembangkan. Ucapan, saya punya ucapan yang baik. Bisa memberikan nasihat, bisa menenangkan teman saya yang sedang stres misalnya. Bisa menenangkan teman saya yang sedang emosi misalnya. Kalau begitu, aku harus sering melakukan ucapan-ucapan yang baik seperti ini. Perilaku yang baik, saya suka membantu teman saya suka membantu orang tua saya. Saya ulang-ulang. Kesadaran inilah yang penting kita miliki di dalam kehidupan kita. Sering mengatakan dalam batin, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Kalau Anda sering mengucapkan itu, maka Anda bisa menghindari hal yang buruk dan selalu mengulang hal yang baik. Kemudian kita juga perlu mengembangkan konsentrasi. Jadi, kita fokus pada apa yang sedang kita kerjakan. Kesadaran yang tadi, saya sudah sadar sedang berpikir, saya sadar sedang berbicara, saya sadar sedang bekerja. Ini harus dipertahankan untuk waktu yang lama. Jangan cuma sadarnya 2 menit, kemudian 24 jam sisanya tidak ada kesadaran sama sekali. Tapi kita harus berusaha dari 2 menit ini kalau bisa menjadi 3 menit, 4 menit, 10 menit, sehingga kalau bisa sepanjang waktu selalu sadar. Nah, jadi kita terus kembangkan kesadaran ini dengan kekuatan konsentrasi kita supaya kesadaran kita ini menjadi lebih maksimal. Kalau kita sudah memiliki keyakinan yang kuat, kalau kita sudah punya semangat untuk berjuang dengan melakukan kebajikan dengan lebih maksimal, punya rasa malu, punya rasa takut untuk melakukan kejahatan, kemudian kita punya kesadaran, punya perhatian, maka kemudian muncullah kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah mengetahui hal yang baik untuk dikembangkan, mengetahui hal yang buruk untuk dihindari. Kalau itu berjalan terus sepanjang waktu di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kebajikan yang kita kumpulkan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku itu akan membuahkan kebahagiaan sebagaimana yang kita harapkan. Dengan demikian, maka dikatakan doa kita terkabul. Dari mana doa kita bisa tercapai, doa kita bisa terkabul? Dari buah perilaku kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, kenapa, kalau kita tadi pertanyaannya di dalam tema kita adalah, kenapa doa sulit terwujud atau terkabul? Karena kadang kita hanya meminta, tidak ada usaha. Ingin panen, tidak ada tanaman. Nah, bagaimana supaya doa menjadi lebih mudah tercapai atau terwujud adalah dengan melakukan tanaman kebajikan semaksimal mungkin, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, sehingga hasilnya nanti apa yang kita inginkan
akan menjadi terwujud, menjadi kenyataan. Inilah yang menjadi awal diskusi kita dalam kesempatan ini. Dalam tema kita adalah mengapa doa sulit terkabul dan bagaimana agar doa cepat terkabul. Mudah-mudahan ini bisa memancing diskusi yang menarik untuk pendalaman agar kita juga memahami bahwa doa bukan bagian dari budaya Buddhis, tapi kita lebih cocok dengan puja bakti. Memuja, menghormat, tapi sekaligus juga berbakti, mewujudkan penghormatan kita dalam perilaku kebajikan di kehidupan sehari-hari, karena kita masing-masing adalah bertanggung jawab sebagai Dharma Duta yang membantu melestarikan Dhamma di kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan saya kembalikan kepada pembawa acara kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.